Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Ustazah Retno Widyastuti. Insyaallah untuk kelas 7 akan membersamai teman-teman dalam mata pelajaran IPA, khususnya IPA Biologi dan juga Prakarya. Pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran IPA kelas 7 kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang klasifikasi benda. Teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar anak ayam, ada gambar bola, ada gambar kursi, dan juga ada gambar pohon. Kira-kira mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup? Ya, benar. Yang termasuk benda hidup yaitu anak ayam dan pohon. Sedangkan yang termasuk benda tidak hidup yaitu kursi dan bola. Selanjutnya, coba teman-teman perhatikan ada gambar kucing sebelah kiri dan ada gambar panci yang ada di sebelah kanan. Apa hal yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Teman-teman sudah tahu? Dilihat dari gambar kucing dan gambar panci. Ada yang bisa menyebutkan? Salah satunya adalah kucing dapat bergerak, sedangkan panci tidak dapat bergerak. Hal yang membedakan yang lain, misalnya kucing dapat berkembang biak, sedangkan panci tidak dapat berkembang biak. Sampai di sini teman-teman sudah ada gambaran ya, membedakan benda hidup dengan benda mati. Dalam surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Masya Allah ya, semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini itu tidak ada yang sia-sia, baik itu benda mati maupun benda yang hidup. Sesungguhnya semua itu memberikan kemanfaatan, salah satunya adalah kepada kita semua yang ada di dunia ini. Setelah teman-teman melihat perbedaan tadi sebelumnya ya, ada gambar kucing, kemudian ada gambar panci. Selanjutnya adalah melihat perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Yang pertama, kalau benda hidup itu memiliki bentuk tertentu, sedangkan untuk benda mati bentuknya tidak seperti layaknya benda hidup ya. Contohnya misalnya bentuk serangga itu memiliki ruas-ruas, sedangkan benda mati tidak memiliki bentuk tertentu. Yang kedua, memiliki komposisi tertentu. Komposisi ini terdiri dari berbagai macam unsur kimia. Ada karbon, ada hidrogen, dan lain sebagainya, termasuk mineral. Sedangkan pada benda mati komposisinya tidak ditentukan atau tidak ada batasannya seperti pada benda hidup. Kemudian nomor 3, organisasinya terdiri dari susunan sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, kemudian kumpulan jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Yang mana sistem organ ini ketika dikumpulkan menjadi satu akan membentuk proses kehidupan. Contohnya, misalnya pada manusia, kumpulan sel
Sel otot misalnya itu akan membentuk jaringan, misalnya jaringan otot gitu ya. Kemudian jaringan otot itu akan membentuk organ, misalnya organ pencernaan. Di dalamnya ada lambung, ada usus, itu terdiri dari otot. Kemudian kumpulan organ akan membentuk sistem. Misalnya organ pencernaan, maka akan membentuk sistem pencernaan dan membentuk proses kehidupan ya. Jadi kumpulan sistem, ada sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, itu akan menjadi satu yang akan menjadi dalam proses kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, ketika benda mati itu organisasinya tidak ada ya, tidak ada sel, tidak ada jaringan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, metabolisme ini ada pada benda hidup. Jadi metabolisme ini adalah suatu proses kimia yang menunjang pada proses pembentukan energi, gitu ya. Sedangkan pada benda mati tidak ada proses metabolisme. Kemudian yang kelima, iritabilitas. Iritabilitas ini adalah proses reaksi terhadap rangsang. Ya, rangsang ini bisa berupa rangsang sentuhan, macam-macam ya, rangsang suhu gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan benda mati tidak mengalami proses iritabilitas. Kemudian yang selanjutnya ada reproduksi. Reproduksi ini berkaitan dengan proses perkembangbiakan. Misalnya ada kucing ya, kucing itu dengan melahirkan, kemudian ayam dengan bertelur gitu ya. Sedangkan benda mati tidak ada proses perkembangbiakan. Kemudian yang ketujuh, tumbuh dan mempunyai daur hidup gitu ya. Tumbuh ini secara kasat mata itu bisa terlihat ya. Misalnya kayak manusia mulai dari janin gitu ya, kemudian menjadi lahir, kemudian bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Nah, seperti itu. Tapi pada benda mati tidak mengalami demikian. Kemudian yang selanjutnya bergerak. Ini jelas ya, bergerak. Tentunya bergerak ini antara organisme satu dengan yang lain berbeda ya. Misalnya kayak manusia itu bisa bergerak dengan menggunakan kaki, tangan gitu ya. Sedangkan misalnya pada burung gitu ya, bisa menggunakan sayap dan sebagainya. Sedangkan pada benda mati tidak mengalami demikian. Baik, untuk selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Setelah tadi kita mempelajari tentang perbedaan benda hidup dan benda mati, selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi. Apa sih sebenarnya klasifikasi itu? Klasifikasi itu adalah proses pengelompokan ya. Jadi organisme atau makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan. Itu ya. Jadi tujuannya apa? Agar mudah mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Jadi ilmuwan itu mengelompokkan makhluk hidup atau organisme yang sama dalam satu kategori ya. Cara untuk pengklasifikasian itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-cirinya. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup yang cirinya serupa, dan kemudian memberikan nama kelompok makhluk hidup tersebut. Teman-teman bisa melihat contohnya ya. Contohnya adalah ayam dan burung itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Mengapa? Karena memiliki kesamaan, yaitu tubuhnya ditutupi bulu, sama-sama bernafas dengan paru-paru, kemudian sama-sama berparuh dan memiliki 4 ruang jantung. Jadi ayam dan burung walaupun 2 organisme yang berbeda, tapi ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang sama ya. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri-ciri lagi, maka makhluk hidup itu dipisahkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Dalam pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ini, untuk historisnya, jadi saat alat bantu pengamatan belum berkembang, ilmuwan membagi golongan besar makhluk hidup
itu menjadi hewan dan tumbuhan saja, ya. Seiring ditemukannya mikroskop menyebabkan munculnya berbagai macam klasifikasi. Namun yang umumnya digunakan adalah klasifikasi 5 kingdom atau kerajaan. Proses pengklasifikasian ini disusun oleh Whittaker tahun 1969. Nah, ini adalah klasifikasi secara umum ya, klasifikasi dari yang paling atas, yaitu ada kingdom plantae atau kerajaan tanaman ya, animalia itu hewan, fungi itu golongan jamur, kemudian monera itu golongan protista, termasuk di dalamnya ada protozoa itu ya, yang bersel satu gitu ya. Kemudian mohon maaf gitu ya, monera dan protista ini ada referensi yang menyebutkan monera atau protista ini menjadi satu, tapi ada juga yang menyebutkan monera dan protista ini menjadi dua golongan yang berbeda gitu ya. Namun dalam klasifikasi 5 kingdom berarti monera dan protista ini dijadikan menjadi dua kelompok yang berbeda. Nah, apa perbedaannya monera dan protista? Nanti kita akan pelajari di pertemuan pekan depan. Kita akan mempelajari 5 kingdom ini. Nah, ini untuk perkenalan saja di awal ya, teman-teman. Kingdom merupakan gitu ya. Tadi Ustazah mengatakan kingdom itu apa? Kerajaan itu apa maksudnya ya? Jadi kingdom ini merupakan kelompok besar makhluk hidup. Untuk memudahkan pengkajian makhluk hidup di setiap kelompok itu dilakukan beberapa pengelompokan lanjutan mulai dari terbesar hingga terkecil. Tingkatan kelompok dalam sistem klasifikasi dinamakan takson atau taksa. Jadi ini ya, kingdom itu adalah kerajaan. Kerajaan itu maksudnya adalah kelompok paling besar makhluk hidup. Contohnya ada misalnya ya, ada pohon beringin dan misalnya pohon beringin dengan burung. Ini tentu dua hal yang berbeda ya. Maka untuk pohon itu masuk kerajaan tanaman, plantae. Sedangkan misalnya burung itu tidak bisa masuk ke kerajaan tanaman. Maka dimasukkan ke dalam kerajaan sendiri, yaitu animalia. Nah, ini yang Ustazah sebut tadi ya, takson. Takson itu adalah urutan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang tertinggi ini adalah kingdom ya. Tadi kingdom ada 5 ya. Misalnya tanaman berarti kingdomnya plantae. Kemudian misalnya hewan masuknya adalah kingdom animalia. Ini ada filum, ada kelas, ada ordo, ada famili, ada genus, dan ada spesies. Nah, spesies ini adalah yang paling kecil ya, yang paling bawah ini ya. Kalau teman-teman melihat perbedaan sekilas, takson pada hewan ya, takson pada hewan untuk yang nomor 2 ini dinamakan filum ya. Tapi sedangkan pada tumbuhan untuk yang nomor 2 ini dinamakan divisi. Artinya ini adalah kelompok yang paling besar, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, dan yang terakhir adalah spesies atau makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di slide selanjutnya. Contohnya begini ya, untuk takson. Misalnya pengklasifikasian pada ayam. Ya, ini gambar ayam ya teman-teman. Maka urutan takson pada ayam jelas ya. Kingdom pada ayam ini animalia gitu ya. Kemudian untuk filumnya chordata. Chordata itu artinya yang memiliki tulang ya, memiliki tulang. Kemudian subfilumnya ini ada vertebrata gitu ya. Kemudian kelasnya Aves ya. Aves itu golongan burung. Ordonya Galliformis, familinya Phasianidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus. Sedangkan pada burung gitu ya, tadi Ustazah sudah menyebutkan di depan bahwa ayam dan burung itu bisa dimasukkan ke dalam golongan yang sama karena sama-sama memiliki bulu, gitu ya, sama-sama memiliki paruh. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Ternyata untuk takson ayam dan takson burung, misalnya Ustazah ambil spesies yang khusus yaitu burung nuri, bisa dilihat dia memiliki kelas yang sama, yaitu
ya, batasan kelas yang sama yaitu golongan Aves. Aves ini adalah golongan burung, ya. Tadi di depan juga sudah Ustazah jelaskan bahwa semakin ada perbedaan gitu ya, maka akan menjadi kelompok yang berbeda. Artinya begini, ayam dan burung itu kingdomnya masih sama-sama hewan. Kemudian filumnya masih sama. Kemudian subfilumnya masih sama. Kemudian kelasnya masih sama, burung, tapi ordonya sudah berbeda ya. Jadi di sini ternyata dari golongan burung masih bisa dibedakan lagi ya. Kemudian famili, genus, dan nama spesies ini adalah nama Latin ya. Nama Latin dari burung nuri ya, Eclectus roratus. Sedangkan nama ilmiah dari ayam itu adalah Gallus gallus ya. Ini untuk ayam yang rumahan ya, ayam kampung seperti itu, bukan ayam hutan. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Nah, ini contoh tabel takson pada beberapa hewan dan tumbuhan gitu ya. Misalnya Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah manusia ya. Kingdomnya Animalia, hewan ya. Jadi manusia itu masuk ke dalam kerajaan hewan ya. Filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata. Mohon maaf ini kurang huruf R ya. Vertebrata. Kelasnya Mamalia. Kenapa Mamalia? Karena termasuk golongan makhluk hidup yang menyusui. Ordonya Primata, familinya Hominidae, genusnya Homo, nama spesiesnya adalah Homo sapiens. Ini adalah nama Latin atau nama ilmiah dari manusia. Kemudian harimau sama. Jadi harimau dengan manusia, dengan kucing ternyata memiliki kerajaan yang sama, yaitu hewan ya. Tapi sampai ke bawah teman-teman bisa melihat ternyata persamaan antara manusia, harimau, dan kucing itu hanya sampai kelas ya. Kelasnya Mamalia. Sampai bawah itu sudah berbeda. Artinya ciri-cirinya semakin ke bawah itu semakin berbeda ya. Tentu tidak bisa dibedakan ya. Tidak bisa disamakan antara manusia dengan harimau ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya pada tumbuhan ya. Seperti yang Ustazah jelaskan di depan, kalau di bawah kingdom untuk tumbuhan ini adalah divisi ya. Kalau pada hewan di bawah kingdom itu filum, tapi selebihnya sama ya. Untuk subfilum subfilum atau subdivisi tidak harus ditulis gitu ya. Yang untuk wajib ada dalam takson itu adalah kingdom, kemudian filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 seperti yang ada di bawah ini ya, yang wajib. Jadi yang ada tulisan sub-sub seperti ini sebenarnya tidak harus. Namun jika akan melengkapi juga tidak masalah ya. Kemudian selanjutnya misalnya pada tumbuhan ya. Contohnya adalah ada jagung, tomat, dan mawar ya. Teman-teman bisa melihat kerajaannya ini sama-sama plantae, artinya tanaman. Divisinya sama juga ya. Angiosperme, tumbuhan berbiji tertutup ya. Kelasnya, nah ternyata antara jagung, tomat, dan mawar itu hanya sama sampai divisi saja. Kelasnya sudah berbeda ya. Yang jagung masuknya ini ya, Liliopsida, tomatnya sudah berbeda, kemudian mawarnya sudah kelas yang berbeda ya. Artinya berarti sampai tahap kelas di antara 3 tanaman tersebut itu ciri-cirinya sudah berbeda ya. Sampai yang tahap terakhir ini nama spesiesnya ya. Untuk jagung Zeamais, tomatnya Solanum ya, ini kurang huruf N, mohon maaf. Solanum, Lycopersicum, dan Rosa multiflora. Kalau teman-teman melihat kenapa ini pada tahap genus dan spesies tulisannya hurufnya dicetak miring ya. Nah, Ustazah akan jelaskan selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah nama ilmiah atau nama Latin. Ya, contohnya tadi teman-teman melihat mungkin ada nama Zeamais atau nama ilmiah dari jagung. Jadi nama ilmiah ini adalah nama untuk setiap makhluk hidup yang berlaku internasional. Kenapa? Karena terkadang setiap spesies memiliki nama yang berbeda tergantung daerah. Misalnya, bawang itu dalam bahasa Indonesia.
ya. Ternyata dalam bahasa Inggris berbeda namanya, gitu ya. Dalam bahasa Kanada namanya pias, ya. Dalam bahasa mohon maaf ya, ini harusnya India, gitu ya, iruli, ya. Nama tersebut tidak diketahui oleh orang yang berasal dari daerah lain. Maka penting adanya nama makhluk hidup secara internasional, yaitu nama ilmiah atau nama Latin, ya. Carolus Linnaeus, ilmuwan Swedia, memperkenalkan metode penamaan ilmiah ini yang disebut sistem binomial nomenklatur. Ya, apa itu binomial nomenklatur? Disebut binomial karena penamaan makhluk hidup harus dua kata. Bi itu artinya dua, ya teman-teman, yaitu duanya ini yang pertama adalah genus dan yang kedua adalah spesies. Contohnya bawang merah, itu nama ilmiahnya Allium cepa. Allium itu adalah genusnya, cepanya adalah spesies. Selanjutnya jagung, Zea mays. Ya, Zea mays ini genusnya apa ya teman-teman? Ya, benar. Genusnya adalah Zea. Lalu spesiesnya? Ya, betul. Spesiesnya mais. Nama ilmiahnya Zea mays, ya, nama ilmiah dari jagung. Kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua menunjukkan spesies. Cara penulisannya, huruf pertama genus ditulis huruf besar. Seperti ini. Ini genus, huruf pertamanya ditulis huruf besar. Pada penulisan kata kedua atau spesies ditulis menggunakan huruf kecil semua. Ini aturan, ya, jadi tidak boleh kita rubah sendiri. Cara penulisannya pun diatur juga, ya. Penulisannya dicetak miring. Ini dicetak miring kalau misalnya kita menulis pada media elektronik, misalnya menggunakan laptop, gitu ya, kita bisa mencetak miring. Tapi kalau kita menulisnya di buku tulis misalnya, ya, atau di kertas kita menulis tangan, nah ini karena tidak semua, ya, tulisannya orang itu cetak miring semua atau tulisannya berdiri, gitu ya. Maka untuk tulisan tangan, ketika tulisannya teman-teman itu miring, gitu ya, maka untuk penulisan nama ilmiah ini tanpa cetak miring namun di garis bawah, gitu ya. Jadi nulisnya biasa saja ketika di buku atau di kertas, namun di garis bawah, gitu ya. Tapi ketika di media elektronik, teman-teman bisa menuliskan dengan huruf miring semuanya, seperti itu. Demikian teman-teman untuk penjelasan klasifikasi benda pada pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat lembar kegiatan pada portofolio yang sudah Ustazah bagikan kemarin, ya. Semoga teman-teman dipermudah dalam mengerjakan. Jika ada kesulitan atau ada kendala, silahkan teman-teman bisa menghubungi Ustazah di nomor HP yang sudah ada dalam portofolio. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.